Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami dengan materi audit kecurangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Niputu Widya Purnami dengan NIM 2017-051039. Yang kedua saya sendiri, Raffi Muhammad Fakih dengan NIM 2017-051-051. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, jenis-jenis kecurangan, yang kedua, kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan, yang ketiga, mengukur resiko kecurangan, yang keempat, pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi kecurangan. Yang kelima, menghadapi risiko kecurangan. Yang keenam, bagian-bagian risiko kecurangan spesifik. Dan yang ketujuh, tanggung jawab ketika kecurangan dicurigai terjadi. Baik, materi yang pertama, yaitu jenis-jenis kecurangan. Kecurangan dapat didefinisikan sebagai salahsaji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Ada dua kategori utama dalam kecurangan, yaitu yang pertama, kecurangan dalam laporan keuangan, yang kedua, penyalahgunaan aset. Yang pertama, kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu salahsaji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Dan yang kedua, penyalahgunaan aset, yaitu kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Materi yang kedua yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset, sebagaimana dijelaskan dalam PSA 70 SA 316. Yang pertama yaitu insentif atau tekanan, yaitu manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan, yaitu situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, sikap atau rasionalisasi, yaitu adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar, sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut. Ini adalah contoh gambar perbandingan dari contoh-contoh faktor risiko untuk kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Dalam segitiga kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset memiliki 3 kondisi yang sama, namun faktor risikonya berbeda. Pertama, kita akan membahas faktor-faktor risiko untuk kecurangan dalam laporan keuangan, kemudian membahas mengenai faktor-faktor risiko untuk penyalahgunaan aset. Faktor-faktor risiko untuk kecurangan dalam laporan keuangan. Yang pertama, insentif atau tekanan, yaitu sebuah insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya adalah adanya penurunan dalam prospek keuangan perusahaan. Sebagai contoh, penurunan dalam laba dapat mengancam kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pendanaan. Perusahaan mungkin juga melakukan manipulasi laba untuk memenuhi proyeksi para analisis pasar atau untuk menggelembungkan harga saham. Dalam beberapa kasus, manajemen dapat memanipulasi laba hanya untuk menjaga reputasi mereka. Yang kedua, kesempatan. Meskipun laporan keuangan dari semua perusahaan potensial dapat terjadi manipulasi, risikonya menjadi lebih besar untuk perusahaan yang bergerak dalam industri yang melibatkan penilaian subjektif dan estimasi yang signifikan. Sebagai contoh, terdapat kemungkinan salahsaji dalam persediaan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan yang terletak di beberapa tempat yang berbeda. Risiko salahsaji persediaan lebih meningkat jika terdapat kemungkinan keuangan persediaan. Dan yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan merupakan faktor risiko penting dalam menilai kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Jika CEO atau manajer puncak lainnya
menunjukkan dominasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan, seperti terus-menerus mengeluarkan proyeksi yang terlalu optimis, atau mereka terlalu khawatir untuk memenuhi proyeksi laba para analisis pasar. Kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan menjadi lebih besar. Karakter manajemen atau seperangkat nilai etika juga dapat membuat manajemen lebih mudah dalam membenarkan perilaku kecurangan. Faktor-faktor risiko untuk penyalahgunaan aset. 3 kondisi yang sama juga berlaku untuk penyalahgunaan aset. Namun demikian, dalam melakukan penilaian risiko, penekanan yang lebih besar diberikan insentif dan kesempatan pribadi untuk melakukan pencurian. Yang pertama insentif atau tekanan. Tekanan keuangan merupakan insentif umum bagi pegawai yang menyalahgunakan aset. Pegawai yang memiliki utang yang sangat besar atau mereka yang terlibat dalam masalah kecanduan narkotika dan perjudian dapat mencuri untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Dalam kasus lain, pegawai yang tidak dapat melakukan pencurian hanya untuk menunjukkan kehebatan mereka atau untuk menyerang perusahaan. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan untuk melakukan pencurian ada pada semua perusahaan. Kesempatan tersebut lebih besar pada perusahaan yang akses terhadap kasnya sangat mudah, atau pada perusahaan yang memiliki persediaan atau aset berharga lainnya, khususnya jika ukuran aset tersebut kecil dan mudah dipindah-pindahkan. Sebagai contoh, kasino-kasino yang menangani sejumlah besar uang kas dengan pencatatan formal yang sangat kecil atau atas penerimaan kas. Demikian pula, pencurian komputer laptop lebih sering terjadi dibandingkan dengan pencurian terhadap komputer meja. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen terhadap pengendalian dari kode etik dapat menyebabkan para karyawan dan manajer membenarkan pencurian terhadap aset. Jika manajemen mencurangi para pelanggannya dengan menetapkan harga yang sangat tinggi untuk barang-barang yang atau terlibat dalam taktik penjualan bertekanan tinggi, para pegawai dapat merasa bahwa mereka juga dibenarkan untuk berbuat yang serupa dengan memalsukan pengeluaran atau memalsukan laporan waktu kerja. Materi yang ketiga yaitu mengukur risiko kecurangan. Adapun panduan untuk mengukur risiko kecurangan. Yang pertama, skeptisme profesional. Dalam PSA 04 SA 230 menyatakan bahwa dalam melaksanakan skeptisme profesional, seorang auditor tidak menganggap bahwa manajemen tidak jujur maupun tidak menganggap kejujuran manajemen dipertanyakan. Dalam praktiknya, menjaga sikap skeptisme profesional dapat menjadi sulit, karena meskipun terdapat beberapa contoh kasus kecurangan dalam laporan keuangan tingkat tinggi, kecurangan material jarang terjadi dibandingkan dengan jumlah audit atas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Sebagian besar auditor tidak akan pernah menemukan kecurangan material sepanjang karir mereka juga. Melalui prosedur penerimaan dan evaluasi keberlanjutan klien, para auditor menolak klien yang paling potensial yang dianggap tidak jujur dan tidak memiliki integritas. Yang kedua, berpikir kritis. Dalam PSA 07 meningkatkan pertimbangan atas kecenderungan klien untuk melakukan kecurangan, tanpa mempertimbangkan keyakinan auditor mengenai kemungkinan terjadi kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Selama merencanakan audit dalam setiap pengauditan, tim kerja harus membahas kebutuhan untuk menjaga pikiran kritis di sepanjang pengauditan untuk mengidentifikasi risiko-risiko kecurangan dan secara kritis mengevaluasi bukti-bukti audit. Yang ketiga, evaluasi kritis atas bukti audit. Terhadap informasi yang ditemukan atau kondisi-kondisi lainnya yang mengindikasikan adanya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan mungkin telah terjadi. Auditor harus menginvestigasi masalah-masalah yang ada secara menyeluruh, mendapatkan bukti tambahan jika diperlukan, dan berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. Auditor harus berhati-hati untuk tidak membenarkan atas mengasumsikan suatu salah saji merupakan suatu insiden yang terpisah. Sebagai contoh, katakanlah seorang auditor menemukan adanya penjualan di tahun berjalan yang seharusnya secara tepat diakui sebagai penjualan pada tahun berikutnya. Auditor harus mengevaluasi alasan salah saji tersebut, menentukan apakah hal tersebut disengaja atau tidak, dan mempertimbangkan apakah salah saji lainnya mungkin juga telah terjadi. Ini adalah gambar contoh sumber-sumber informasi untuk mengukur risiko kecurangan.
Ada 5 sumber informasi untuk mengukur risiko kecurangan. Yang pertama yaitu komunikasi di antara sesama tim audit. Yang kedua, tanya jawab dengan manajemen. Yang ketiga, faktor-faktor risiko. Yang keempat, prosedur analitis. Dan yang kelima, informasi lainnya. Yang pertama, komunikasi antara sesama tim. PSA 07 mengharuskan tim audit untuk melakukan diskusi untuk berbagi pemahaman dari anggota tim audit yang lebih berpengalaman dan untuk urun rembuk. Ide-ide yang menyangkut hal berikut. Yang pertama itu bagaimana dan kapan mereka yakin bahwa laporan keuangan entitas tidak dicurigai terdapat salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. Yang kedua, bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi kecurangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, bagaimana setiap orang dapat menyajikan aset entitas tersebut. Yang keempat, bagaimana auditor dapat menghadapi kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Yang kedua, tanya jawab dengan manajemen. Dalam PSA 070, mengharuskan auditor untuk membuat tanya jawab spesifik seputar kecurangan dalam setiap pengauditan. Tanya jawab dengan manajemen dan pihak lainnya dalam perusahaan memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk memberitahukan informasi yang mungkin tidak dapat dikomunikasikan dengan pihak lain. Selain itu, jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan auditor seringkali membuka informasi atas kemungkinan adanya kecurangan. Yang ketiga, faktor-faktor risiko. Dalam PSA 70 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, atau sikap atau rasionalisasi digunakan untuk membenarkan tindakan kecurangan. Keberadaan faktor-faktor risiko tidak berarti telah terjadi kecurangan, melainkan bahwa kemungkinan terjadinya kecurangan lebih tinggi. Auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut beserta informasi lainnya yang digunakan untuk mengukur risiko kecurangan. Yang keempat, prosedur analitis. Auditor harus melakukan prosedur analitis di sepanjang fase perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang tidak biasa yang dapat mengidentifikasikan adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Ketika hasil prosedur analitis berbeda dengan ekspektasi auditor harus mengevaluasi hasil tersebut beserta informasi lain yang didapatkan terkait dengan kemungkinan adanya kecurangan untuk menentukan apakah risiko kecurangan meningkat. Yang kelima, informasi lainnya. Auditor harus mempertimbangkan semua informasi yang telah mereka dapatkan dalam setiap fase atau bagian pengauditan ketika mereka mengukur risiko kecurangan. Banyak prosedur pengukuran risiko yang dilakukan auditor di sepanjang fase perencanaan untuk mengukur salah saji material yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan risiko kecurangan. Sebagai contoh, informasi mengenai integritas dan kejujuran manajemen yang didapatkan setelah melakukan prosedur penerimaan klien, tanya jawab, dan prosedur analisa yang dilakukan sehubungan dengan penelaahan auditor terhadap laporan keuangan kuartalan klien, dan informasi yang dipertimbangkan dalam mengukur risiko bawaan dan risiko pengendalian dapat mengarahkan perhatian auditor terhadap kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Mendokumentasikan hasil pengujian kecurangan. Dalam PSA 70 mengharuskan auditor mendokumentasikan hal-hal berikut yang terkait dengan pertimbangan auditor terhadap salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan, yaitu yang pertama, diskusi dengan sesama personel tim kerja dalam perencanaan audit mengenai kecurigaan terhadap adanya salah saji material dalam laporan keuangan entitas yang disebabkan oleh kecurangan. Yang kedua, prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan material. Yang ketiga, risiko spesifik dalam kecurangan material yang telah diidentifikasi dan deskripsi respon auditor terhadap risiko-risiko tersebut. Yang keempat, alasan-alasan yang mendukung suatu kesimpulan bahwa hal tersebut bukan merupakan risiko yang signifikan pengakuan pendapatan material yang tidak tepat. Yang kelima, hasil dari prosedur yang dijalankan untuk mengatasi risiko dominasi pengendalian oleh manajemen. Yang keenam, kondisi-kondisi lain serta hubungan analitis yang mengindikasikan bahwa prosedur audit tambahan atau penanganan lainnya diperlukan.
dan tindakan-tindakan tersebut telah dijalankan oleh auditor. Yang ketujuh, sifat komunikasi mengenai kecurangan yang dilakukan dengan manajemen, komite audit, atau lainnya. Materi yang keempat yaitu pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi risiko kecurangan. Adapun panduan untuk membantu mencegah, mengantisipasi, dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama, budaya kejujuran dan etika yang benar tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan. Yang ketiga, pengawasan dari komite audit. Budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi. Yang pertama, teladan dari pemimpin. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk memberikan teladan dalam perilaku yang beretika dalam perusahaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Perbuatan salah lebih jarang terjadi ketika para pegawai memiliki perasaan positif mengenai pemberi kerjanya dibandingkan ketika mereka merasa bahwa mereka teraniaya, terancam, atau terabaikan. Yang ketiga, mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Perusahaan yang telah berjalan dengan baik harus menerapkan kebijakan pemilihan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang memiliki tingkat kejujuran yang rendah. Yang keempat, pelatihan. Semua pegawai baru harus terlebih dahulu dilatih tentang ekspektasi perusahaan terhadap perilaku etika para pegawainya. Yang kelima, konfirmasi. Sebagian besar perusahaan mengharuskan para pegawainya untuk secara periodik mengonfirmasikan tanggung jawab mereka untuk mematuhi kode etik. Yang keenam, disiplin. Para pegawai harus mengetahui bahwa mereka harus bertanggung jawab jika mereka tidak mematuhi kode etik perusahaan. Ini adalah gambar contoh elemen-elemen untuk setiap kode etik. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan. Pengawasan terhadap kecurangan yang efektif dimulai dengan kesadaran manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi dan hampir setiap pegawai mampu melakukan tindakan yang tidak jujur pada kondisi lingkungan yang normal. Yang kedua, menangani risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab dalam merancang dan menerapkan program-program dan pengendalian untuk menangani risiko-risiko kecurangan. Yang ketiga, pengawasan dalam program-program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Bagian-bagian memiliki risiko kecurangan yang tinggi, manajemen yang secara berkala harus mengevaluasi apakah program-program dan pengendalian anti kecurangan telah diterapkan dan berjalan secara efektif. Pengawasan dari komite audit. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit juga bertindak sebagai pencegah kecurangan dalam manajemen senior. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kemungkinan bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen senior untuk melibatkan para pegawainya dalam melakukan atau menutupi kecurangan dapat segera terungkap. Pengawasannya dapat mencakup hal berikut. Yang pertama, pelaporan langsung atas temuan kunci oleh internal audit kepada komite audit. Yang kedua, laporan berkala oleh petugas etika mengenai pengaduan yang ada. Yang ketiga, laporan lainnya mengenai perilaku yang tidak etis atau kecurangan yang dicurigai telah terjadi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Widya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Raffi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari menghadapi resiko kecurangan. Next. Nah, ketika kita menghadapi resiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan yang teridentifikasi, auditor harus pertama kali membahas temuan-temuan tersebut dengan manajemen serta mendapatkan pandangan manajemen atas potensi kecurangan dan pengendalian yang ada yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Nah, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, manajemen mungkin memiliki program-program yang dirancang untuk mencegah
mengantisipasi dan mendeteksi kecurangan, demikian pula dengan pengendalian-pengendalian untuk mengatasi risiko kecurangan spesifik. Nah, kemudian auditor harus mempertimbangkan apakah program dan pengendalian anti kecurangan tersebut dapat mengatasi risiko salah saji material yang telah teridentifikasi yang disebabkan oleh kecurangan, atau apakah kelemahan dalam pengendalian telah meningkatkan risiko kecurangan. Nah, adapun respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut ini, yakni yang pertama mengubah keseluruhan pelaksanaan audit, yang kedua merancang dan melakukan prosedur audit untuk menghadapi risiko kecurangan tersebut, yang ketiga yaitu merancang dan melakukan prosedur-prosedur untuk mengatasi dominasi manajemen terhadap pengendalian. Next. Yang pertama yaitu mengubah keseluruhan pelaksanaan audit. Nah, auditor dapat memilih dari beberapa respon secara keseluruhan atas meningkatnya risiko kecurangan. Nah, jika risiko salah saji yang disebabkan oleh kecurangan meningkat, lebih banyak personel yang berpengalaman ditugaskan dalam pengauditan. Nah, dalam beberapa kasus, seseorang ahli di bidang kecurangan dapat ditugaskan ke dalam tim audit. Nah, pelaku seringkali memiliki pengetahuan yang baik dalam prosedur audit. Nah, untuk alasan tersebut, PSA nomor 70 mengharuskan auditor untuk menerapkan rencana audit yang tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, auditor dapat mengunjungi lokasi tempat persediaan berada atau menguji akun-akun yang tidak diuji pada periode audit sebelumnya. Nah, auditor juga dapat mempertimbangkan pengujian untuk terkait dengan penyalahgunaan aset meskipun bila jumlah tersebut biasanya tidak material. Next. Selanjutnya yakni merancang dan melakukan prosedur audit untuk menghadapi risiko kecurangan tersebut. Prosedur audit yang tepat digunakan untuk mengatasi risiko audit spesifik bergantung pada akun yang sedang diaudit dan jenis risiko kecurangan yang teridentifikasi. Nah, contoh, jika perhatian meningkat untuk pengakuan pendapatan karena adanya pisah batas atau channel stuffing, auditor dapat menelaah jurnal penjualan untuk aktivitas yang tidak biasa mendekati akhir periode dan menelaah syarat-syarat penjualan. Nah, selanjutnya dalam hal tersebut akan dijelaskan prosedur-prosedur untuk bagian risiko kecurangan spesifik. Nah, auditor dalam hal tersebut, auditor juga harus mempertimbangkan pilihan manajemen atas prinsip-prinsip akuntansi. Nah, perhatian seksama harus diberikan pada prinsip-prinsip akuntansi yang melibatkan pengukuran-pengukuran subjektif atas transaksi-transaksi yang rumit. Nah, next. Nah, hal yang dimaksud yakni dalam hal menghadapi risiko kecurangan. Nah, yang pertama, merancang dan melakukan prosedur-prosedur untuk mengatasi dominasi manajemen terhadap pengendalian. Nah, dalam risiko dominasi manajemen terhadap pengendalian muncul pada hampir semua pengauditan. Auditor harus menjalankan prosedur-prosedur dalam setiap pengauditan untuk mengatasi risiko dominasi oleh manajemen. Nah, adapun prosedur yang dimaksud yakni yang pertama memeriksa ayat-ayat jurnal dan penyesuaian lainnya sebagai bukti adanya kemungkinan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. Kecurangan seringkali diakibatkan oleh penyesuaian terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, meskipun terdapat pengendalian internal yang efektif di sepanjang proses pencatatan. Nah,
auditor pertama kali harus mendapatkan pemahaman atas proses pelaporan keuangan entitas. Demikian pula halnya dengan pengendalian terhadap ayat-ayat jurnal dan penyesuaian-penyesuaian lainnya, serta menanyakan pada pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan bila mana terdapat ketidaktepatan atau aktivitas pada yang tidak biasa dalam pemrosesan ayat jurnal dan penyesuaian lainnya. SAS 99 mengharuskan auditor untuk menguji ayat-ayat jurnal dan penyesuaian-penyesuaian laporan keuangan lainnya. Nah, keluasan pengujian tersebut dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian dan hasil tanya jawab yang tadi. Nah, yang kedua yakni menelaah estimasi akuntansi untuk setiap hal yang tidak wajar. Nah, dalam hal kecurangan, dalam laporan keuangan seringkali dicapai melalui salah saji yang disengaja dalam estimasi akuntansi. Nah, PSA 70 mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan potensi ketidakwajaran manajemen ketika menelaah estimasi-estimasi tahun berjalan. Nah, sebagai contoh, estimasi manajemen dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang tinggi untuk rentang jumlah yang dapat diterima di tahun sebelumnya dan di kelompok yang rendah di tahun yang berjalan. Selanjutnya yakni mengevaluasi rasionalitas bisnis untuk transaksi yang tidak biasa. Nah, dalam hal ini, PSA 70 telah menetapkan fokus yang lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya diharuskan untuk pemahaman atas dasar rasionalitas bisnis untuk transaksi-transaksi tidak biasa yang signifikan yang mungkin di luar kebiasaan bisnis. Nah, auditor harus mendapatkan pemahaman atas tujuan-tujuan dari setiap transaksi yang signifikan untuk menilai apakah transaksi-transaksi tersebut terkait dengan kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, sebagai contoh, perusahaan dapat terlibat dalam transaksi pembiayaan untuk menghindari biaya liabilitas dalam neraca. Nah, yang terakhir yakni memutakhirkan proses penilaian risiko. Penilaian auditor terhadap risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan harus terus berjalan di sepanjang pengauditan di koordinasi dengan prosedur penilaian risiko lainnya. Nah, auditor harus mewaspadai kondisi-kondisi yang berikut ketika melakukan pengauditan. Next. Maaf Raffi, sebelumnya. Nah, dalam hal memutakhirkan proses penilaian risiko, auditor juga harus mewaspadai kondisi-kondisi yang dilakukan ketika melakukan pengauditan. Nah, yang pertama yakni ketidakkonsistenan dalam pencatatan akuntansi. Yang kedua, bukti audit yang bermasalah atau hilang. Yang ketiga, hubungan yang problematik atau tidak biasa antara auditor dengan manajemen. Selanjutnya yakni hasil dari pengujian substansi atau penelaahan akhir dari prosedur analisis yang mengindikasikan adanya resiko kecurangan yang sebelumnya tidak diketahui. Dan yang terakhir adalah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan di sepanjang pengauditan yang tidak jelas atau tidak masuk akal yang menghasilkan bukti yang tidak konsisten dengan bukti lainnya. Selanjutnya, selanjutnya yakni materi tentang bagian-bagian resiko kecurangan spesifik. Next. Nah, beberapa dalam resiko kecurangan spesifik
beberapa akun khusus lebih rentan terhadap manipulasi atau pencurian. Namun hal itu bergantung juga dengan jenis industri dan kliennya. Nah, dalam figur 9 strip 4 pada slide menunjukkan bahwa tingkat kecurangan meningkat, khususnya untuk pencurian aset. Nah, beberapa akun juga juga memiliki resiko yang tinggi akan dibahas, kemudian terdapat tanda-tanda peringatan akan terjadinya kecurangan. Namun meskipun bila auditor dipersenjatai dengan pengetahuan akan tanda-tanda peringatan tersebut, kecurangan tetaplah sangat sulit dideteksi. Meski demikian, kewaspadaan terhadap adanya tanda-tanda peringatan terjadi kecurangan dan teknik teknis pendeteksian kecurangan lainnya akan meningkatkan kemungkinan auditor dalam mengidentifikasikan salah saji yang disebabkan karena kecurangan. Nah, dalam hal ini bagian-bagian risiko kecurangan spesifik, yakni yang pertama risiko kecurangan dalam pendapatan dan piutang dagang, kedua risiko kecurangan dalam persediaan, ketiga risiko kecurangan pada akun pembelian dan utang dagang, dan yang ketiga yakni bagian-bagian risiko kecurangan lainnya. Next. Yang pertama, risiko kecurangan dalam pendapatan piutang dagang. Nah, ada beberapa alasan mengapa pendapatan rentan terhadap manipulasi. Nah, yang paling penting, pendapatan hampir selalu merupakan akun terbesar dalam laporan laba rugi, sehingga salah saji yang merupakan persentase penjualan yang kecil tetap dapat berpengaruh besar terhadap laba. Nah, pendapatan dan beberapa akun piutang yang terkait serta akun kas biasanya sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Sebuah penelitian yang disponsori oleh Committee of Sponsoring Organization atau COSU menemukan bahwa lebih dari separuh kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan akun pendapatan dan piutang dagang. Next. Nah, resiko kecurangan dalam pendapatan dan piutang dagang sebagai berikut. Yang pertama yakni resiko kecurangan dalam laporan keuangan untuk akun pendapatan. Nah, dalam hal ini, satu lebih saji pendapatan seringkali menaikkan laba bersih dengan jumlah yang sama, karena biaya-biaya terkait dengan penjualan seringkali tidak diakui oleh pendapatan fiktif maupun pendapatan yang diakui secara prematur. Alasan lain yang menyebabkan pendapatan rentan terhadap manipulasi adalah kesulitan dalam menentukan waktu yang tetap untuk mengakui pendapatan dalam berbagai situasi. Nah, adapun 3 jenis manipulasi yang penting yakni pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan yang prematur, manipulasi penyesuaian pendapatan. Nah, selanjutnya yakni manipulasi tanda-tanda peringatan kecurangan dalam pendapatan. Terdapat banyak kemungkinan tanda-tanda peringatan atau tanda-tanda yang mengidentifikasi terjadinya kecurangan dalam pendapatan. Nah, dua tanda peringatan yang paling berguna didapatkan dari prosedur analitis dan ketidakpercayaan dalam dokumen-dokumen. Nah, dalam hal prosedur analitis, seringkali dapat menandai kecurangan dalam pendapatan, khususnya dari presentasi margin kotor dan perputaran piutang dagang. Nah, pendapatan fiktif akan lebih sajikan presentasi margin laba dan pengakuan yang terkait pendapatan yang prematur juga lebih sajikan laba kotor jika biaya penjualan yang terkait tidak diakui. Nah, penjualan fiktif juga menurunkan perputaran piutang karena penjualan fiktif juga dimasukkan ke dalam piutang yang tak tertagih.
beberapa kasus kecurangan, manajemen menciptakan pendapatan fiktif untuk membuat hasil prosedur analitis seperti izin laba kotor hampir sama dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk kecurangan itu sendiri, prosedur analitis biasanya tidak berguna untuk mendeteksi kecurangan. Nah, kemudian yakni ketidakcocokan dokumen penyalahgunaan ketidakcocokan dokumen. Meskipun usaha yang terbaik dalam dilakukan oleh pelaku kecurangan, transaksi-transaksi fiktif jarang memiliki tingkat keandalan bukti yang sama sebagaimana yang dihasilkan dari transaksi-transaksi yang sah. Nah, para auditor harus mewaspadai penandaan dan perubahan yang tidak biasa dalam dokumen-dokumen dan mereka harus mengandalkan dokumen asli daripada salinan dokumen atau duplikatnya. Yang selanjutnya yakni penyalahgunaan bukti penerimaan yang menyebabkan pendapatan. Nah, meskipun penyalahgunaan bukti penerimaan kas tidak seperti kecurangan dalam laporan pendapatan. Kecurangan semacam itu sangat mahal bagi organisasi karena menyebabkan kerugian langsung terhadap aset-aset organisasi. Nah, jenis penyalahgunaan yang tidak umum terhadap kas dengan tidak dicatatnya suatu penjualan yang diikuti dengan penyesuaian terhadap akun piutang pelanggan untuk menutupi kejadian tersebut. Nah, adapun dua jenis yang dimaksud yakni tidak dicatatnya sebuah penjualan dan pencurian penerimaan kas setelah sebuah penjualan yang dicatat. Nah, dalam pencurian penerimaan kas setelah sebuah penjualan yang dicatat akan menjadi jauh lebih sulit untuk menyembunyikan pencurian atas penerimaan kas setelah akun yang belum dibayar akan segera membongkar kecurangan. Nah, akibatnya untuk menyembunyikan pencurian, pelaku kecurangan harus mengurangi akun pelanggan dengan salah satu dari 3 cara berikut ini, yakni yang pertama mencatat retro penjualan atau pengurangan harga, yang kedua menghapus akun piutang pelanggan, dan yang ketiga, memasukkan pembayaran dari pelanggan lain ke akun pelanggan yang uangnya ia curi, yang juga dikenal sebagai lapping. Yang terakhir yakni tanda-tanda peringatan penyalahgunaan pendapatan dan penerimaan kas. Nah, dalam hal pencurian, atas penjualan dan penerimaan kas yang terkait yang jumlahnya relatif lebih kecil, dapat dicegah dan dideteksi dengan lebih baik oleh pengendalian internal yang dirancang untuk meminimalisir kesempatan untuk melakukan kecurangan. Nah, untuk mendeteksi kecurangan yang lebih besar, prosedur analitis perbandingan lainnya dapat berguna untuk mendeteksi kecurangan tersebut. Next. Resiko kecurangan dan persediaan. Maksud saya resiko kecurangan dalam persediaan. Nah, dalam hal ini persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca sebagian besar perusahaan, dan auditor seringkali kesulitan untuk memverifikasi keberadaan dan penilaian persediaan. Nah, sebagai akibatnya persediaan sangat rentan terhadap manipulasi yang dilakukan oleh manajer yang ingin mencapai beberapa sasaran dalam laporan keuangan. Nah, dalam hal ini beberapa risiko kecurangan yang dalam persediaan, yakni yang pertama risiko kecurangan laporan keuangan untuk persediaan. Persediaan fiktif telah menjadi inti masalah dari beberapa kasus kecurangan laporan keuangan yang penting. Nah, banyak perusahaan besar yang melakukan persediaan yang beragam dalam jumlah yang sangat banyak terletak di sebelumnya di beberapa kasus yang beberapa lokasi yang berbeda yang membuat perusahaan relatif mudah menambah persediaan fiktif dalam pencatatan akuntansi. Yang kedua yakni tanda-tanda peringatan untuk kecurangan dalam persediaan prosedur analitis. Nah, sama seperti kecurangan yang melibatkan akun piutang dagang, banyak
kemungkinan tanda-tanda peringatan atau indikator adanya kecurangan dalam persediaan. Nah, prosedur analitis yang berguna untuk mendeteksi kecurangan dalam persediaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu prosedur analitis yang dimaksud. Next. Nah, prosedur analitis khususnya khususnya dalam presentasi margin laba kotor dan perputaran dana seringkali membantu dalam mengungkap kecurangan dalam persediaan. Nah, contohnya persen fiktif yang terdapat pada yang dijelaskan pada tabel 19.5 menjadikan contoh pengaruh dari fiktif terhadap perputaran persediaan berdasarkan kecurangan yang terjadi di PT Edi Perkasa Jaya. Perlu dicatat bahwa presentasi laba kotor tidak menandai adanya persediaan fiktif, namun penurunan yang signifikan dalam perputaran persediaan merupakan suatu tanda adanya persediaan fiktif. Next. Selanjutnya yaitu resiko kecurangan pada akun pembelian dan utang dagang. Nah, dalam kasus-kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang melibatkan utang dagang relatif umum meskipun lebih jarang terjadi dibandingkan dengan kecurangan yang melibatkan persediaan dan piutang dagang. Nah, pengurangan utama dalam pengurang sajian utang dagang yang disengaja umumnya mengakibatkan kurang saji dalam pembelian dan beban pokok penjualan serta lebih saji dalam laba bersih. Nah, penyalahgunaan yang signifikan yang melibatkan pembelian juga dapat terjadi dalam bentuk pembayaran kepada para pemasok fiktif dan juga pemberi suap untuk kesepakatan ilegal lainnya dengan para pemasok. Nah, hal yang dimaksud yakni resiko kecurangan dalam laporan keuangan untuk akun piutang dagang. Nah, dalam hal ini semua pembelian yang diterima sebelum akhir tahun harus dicatat sebagai liabilitas karena hal tersebut dapat dicapai dengan karena hal itu relatif lebih mudah untuk dibuktikan jika perusahaan mempertanggungjawabkan laporan penerimaan barang yang telah diberi nomor terlebih dahulu. Namun, jika laporan penerimaan barang tidak diberi nomor terlebih dahulu, atau perusahaan sengaja menghilangkan laporan penerimaan barang, catatan akuntansi akan menjadi sulit bagi auditor untuk membuktikan apakah semua liabilitas telah dicatat. Nah, dalam kasus semacam itu, bukti analisis seperti perubahan yang tidak biasa dalam rasio-rasio dapat menandai adanya kurang gizi dalam utang dagang. Nah, yang selanjutnya yakni penyalahgunaan dalam siklus perolehan dan pembayaran. Kecurangan yang paling umum dalam bagian perolehan adalah bagi sang pelaku untuk mengeluarkan pembayaran kepada fiktif dan menyimpan kas di rekening fiktif. Nah, kecurangan semacam ini dapat dicegah dengan membuat pembayaran hanya dilakukan pada pemasok resmi dan memeriksa dokumentasi-dokumentasi yang mendukung pembelian tersebut dengan seksama oleh personel yang memiliki otoritas sebelum pembayaran dilakukan. Dalam kasus penyalahgunaan lain, petugas utang dagang atau pegawai lainnya mencuri sebuah cek untuk suatu pemasok resmi. Nah, informasi dari pembeli kemudian dilampirkan kembali agar dilakukan pembayaran pada pemasok tersebut. Nah, kecurangan semacam ini dapat dicegah dengan membatalkan dokumen-dokumen pendukung transaksi pembelian yang sudah dibayar untuk mencegah penggunaan kembali dokumen-dokumen tersebut agar pembayaran tidak dilakukan berkali-kali. Next. Bagian-bagian risiko kecurangan lainnya. Nah, adapun bagian-bagian dari risiko kecurangan lainnya yakni yang pertama aset tetap. Aset tetap sebuah akun neraca yang besar bagi banyak perusahaan seringkali berdasarkan pada pilihan yang ditentukan secara subjektif. Nah, akibatnya aset tetap dapat menjadi target manipulasi khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki persediaan atau piutang
yang material. Nah, karena nilai dan daya jualnya, aset tetap juga menjadi target pencurian. Nah, hal ini dapat terjadi khususnya untuk aset tetap yang mudah dipindah-pindahkan seperti komputer, laptop, dan untuk mengurangi potensi pencurian, aset tetap harus dilindungi secara fisik jika memungkinkan ditanda atau diberi label permanen dan harus dicek keberadaannya secara berkala. Next, mohon maaf. Yang kedua yakni beban gaji. Nah, gaji biasanya jarang menjadi bagian risiko yang signifikan pada kecurangan dalam keuangan. Nah, meskipun demikian, perusahaan dapat mengurangi rangsajikan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya upah karyawan yang berlebihan dalam pekerjaan. Nah, perusahaan kadang melibatkan pegawainya untuk membuat aset tetap. Nah, biaya tenaga kerja yang berlebihan dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam kondisi tersebut. Nah, tunjangan tambahan yang material seperti tunjangan pensiun juga dapat dimanipulasi. Nah, kecurangan dalam gaji yang melibatkan pencurian aset tetap terlalu banyak ditemukan. Namun, jumlah yang terlibat seringkali material. Dan dua bagian umum yang biasanya terjadi kecurangan adalah diciptakannya pegawai fiktif dan lebih saji dalam jumlah jam kerja setiap karyawannya. Next. Selanjutnya yakni materi terakhir yaitu tanggung jawab ketika kecurangan dicurigai terjadi. Next. Nah, sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya, lebih banyak kecurangan yang terdeteksi oleh pengendalian internal atau fungsi internal audit dibandingkan oleh auditor eksternal. Namun, seperti yang telah diindikasikan dalam slide yaitu figur 9 step 5, persentase kecurangan yang terdeteksi oleh auditor eksternal telah meningkat. Nah, seperti yang dijelaskan dalam figur 5, semua indikasi kecurangan telah meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, dalam pengendalian internal, pada tahun 1994 terdapat indikasi sebesar 52 dan meningkat dan menurun sebesar 51 pada 1998 dan meningkat pada tahun 2003 sebesar 77. Next. Dalam merespon salah saji yang mungkin disebabkan oleh kecurangan, sepanjang pengauditan, auditor terus-menerus mengevaluasi atas bukti-bukti yang didapatkan dan pengamatan lainnya mengidentifikasikan adanya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Semua salah saji yang ditemukan auditor selama melakukan audit harus diidentifikasi ada tidaknya indikasi kecurangan. Nah, ketika dicurigai telah terjadi kecurangan, auditor mendapat informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan benar-benar terjadi. Next. Nah, dalam merespon salah saji yang mungkin disebabkan oleh kecurangan, terdapat beberapa hal yang diperhatikan, seperti jenis teknik wawancara tanya jawab wawancara yang termasuk jenis tanya jawab yang termasuk jenis teknik wawancara yakni termasuk tanya jawab informal, tanya jawab evaluasi, tanya jawab integratif, dan tanya jawab integratif. Nah, selanjutnya yakni mengevaluasi respon tanya jawab. Nah, agar tanya jawab menjadi efektif, seseorang auditor harus memiliki keterampilan dalam mendengar dan mengevaluasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya respon awal dari orang-orang yang diwawancarai akan memberikan informasi yang berguna. Pertanyaan tindak lanjut yang efektif seringkali mengarahkan pada informasi yang lebih lanjut untuk menilai apakah
kecurangan telah terjadi. Nah, teknik mendengarkan pengapalan sikap tubuh yang baik akan memperkuat teknik wawancara auditor. Nah, adapun teknik kinemaks yakni teknik mendengarkan. Nah, dalam hal ini sangat penting bagi auditor untuk menggunakan keterampilan mendengarkan secara efektif di sepanjang proses wawancara. Selanjutnya yakni mengamati tanda-tanda perilaku. Seorang auditor yang terampil dalam menggunakan tanya jawab akan mengevaluasi respon verbal dan nonverbal orang-orang yang diwawancarai. Next. Nah, tanda-tanda verbal bagaimana yang disebutkan pada tabel 9 strip dapat mengidentifikasikan kegugupan dan kurangnya pengetahuan atau bahkan ketidakjujuran responden. Nah, selain mengamati tanda-tanda verbal, penggunaan wawancara juga memungkinkan auditor untuk mengamati perilaku nonverbal, seperti penyidik handal mencatat bahwa subjek yang tidak nyaman dalam memberikan jawaban tersebut suatu pertanyaan seringkali menunjukkan bahwa perilaku nonverbal seperti yang disebutkan di dalam tabel strip 9 strip 7. Next. Nah, dalam tabel ini terdapat tentang bagaimana respon nonverbal dalam hal mengerti tanda-tanda perilaku. Jadi terdapat halangan fisik yang diwawancarai mungkin akan melindungi mulut mereka dengan dengan tangan, pulpen, pensil, kertas, dan lain-lain. Nah, selain itu terdapat implikasinya ketika orang yang diwawancarai merasa tak nyaman dengan sebuah pertanyaan yang spesifik, yang mungkin akan melakukan peragangan nonverbal untuk berusaha membuat auditor tetap dalam jarak yang nyaman. Nah, contoh berikutnya yakni tanda-tanda dalam tekanan orang yang diwawancarai. Dalam tekanan akan menunjukkan tanda-tanda mengalami mulut yang garing, menjilat bibir, menelan, dan berdaham berulang kali, gelisah mengetuk kaki dan atau menggoyangkan kaki, berkeringat atau wajah memerah, serta menghindari kontak mata. Implikasinya seperti pada kebanyakan orang, berbohong akan menimbulkan tekanan dan ketegangan yang bisa termanifestasikan dalam bahasa tubuh. Nah, yang terakhir yakni tanggung jawab lainnya ketika dicurigai adanya kecurangan. Nah, maaf sebelumnya tidak terdapat saya lupa memasukkan dalam slide, sehingga saya akan paparkan secara langsung. Nah, ketika auditor mencurigai bahwa kecurangan mungkin telah terjadi, PSA 70 mengharuskan auditor untuk mendapatkan bukti tambahan untuk menemukan apakah kecurangan yang signifikan telah terjadi. Nah, auditor seringkali menggunakan wawancara sebagai mana yang telah dibahas sebelumnya sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan informasi. Nah, auditor juga seringkali menggunakan perangkat audit seperti ACL atau IDEI untuk menentukan apakah kecurangan telah terjadi. Sebagai contoh, perangkat lunak dapat digunakan untuk mencari transaksi-transaksi penjualan fiktif dengan mencari nomor duplikat fitur penjualan atau dengan merekonsiliasi basis data faktur penjualan pada basis data pokok dokumen pengiriman untuk meyakinkan bahwa semua penjualan telah didukung dengan dokumen dan bukti pengiriman. Nah, auditor juga menggunakan program kertas kerja dasar seperti Excel untuk melakukan prosedur analitis pada beberapa tingkatan. Nah, auditor selain itu juga memperluas substansi lainnya untuk menangani tingginya resiko kecurangan. Nah, seringkali kecurangan tinggi beberapa akun menurut estimasi subjektif manajemen. Nah, untuk merespon tingginya risiko yang digunakan dalam asumsi manajemen yang tidak tepat untuk mengestimasikan saldo akun seperti
penyisihan untuk keusangan persediaan, auditor dapat menggunakan jasa ahli untuk membantunya dan mengevaluasi keakuratan dan keandalan asumsi-asumsi kunci yang digunakan manajemen. Nah, dalam PSA 70 mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan implikasi pada aspek-aspek audit lainnya. Nah, selain itu, ketika auditor menentukan bahwa kecurangan mungkin telah terjadi, PSA 70 juga mengharuskan auditor untuk membahas hal tersebut dan juga pendekatan audit yang digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut dengan tingkat manajemen yang tepat, meskipun masalah tersebut dianggap tidak penting. Nah, terkadang kita sebagai auditor juga mengidentifikasi salah-saji material yang disebabkan oleh kecurangan yang memiliki implikasi terhadap pengendalian internal. Nah, dalam beberapa kasus, timbangan auditor terhadap program dan pengendalian kecurangan yang dibuat oleh manajemen dapat mengidentifikasikan kecurangan-kecurangan yang menyebabkan gagalnya penanganan terhadap risiko kecurangan tersebut. Nah, hasil dari prosedur-prosedur yang telah dijalankan oleh auditor dapat mengidentifikasikan adanya salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan. Sebagai auditor harus mempertimbangkan kemungkinan untuk mengundurkan diri dari perikatan. Nah, pengunduran diri tersebut dapat bergantung pada integritas manajemen serta kehati-hatian dan kerjasama manajemen dan dewan direksi dalam penyelidikan potensi kecurangan dan pengambilan tindakan-tindakan yang tepat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.